Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang sosok gaib yang menghuni sebuah pabrik. Dan untuk kisah kali ini berjudul Penghuni Pabrik. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit sore di kampungku, sebuah desa kecil di pinggiran kota Semarang, tampak kelabu. Awan mendung bergelayut rendah, seolah ikut merasakan beratnya hatiku. 3 bulan sejak di PHK dari pabrik kemasan tempatku bekerja selama hampir 5 tahun, hidup terasa seperti berjalan di tepi jurang. Namaku Fendi, usiaku baru 30 tahun, tapi rasanya seperti beban dunia sudah bertumbuk di pundak. Uang pesangon 15 juta yang aku terima kini tinggal secuil, habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan biaya sekolah anak tetangga yang kini kami asuh karena orang tuanya merantau. Istriku Sari adalah seorang guru honorer di sekolah swasta dekat rumah. Gajinya tidak sampai 1 juta, tapi ia selalu tersenyum setiap pulang mengajar. Baginya, mengajar anak-anak adalah panggilan jiwa, dan aku tidak pernah mempermasalahkan gajinya. Menurutku, menjadi guru adalah tugas mulia. Apalagi Sari begitu mencintai anak-anak. Hari itu aku duduk di teras rumah sederhana kami, menatap halaman kecil yang dipenuhi tanaman cabai dalam pot bekas. Angin sore bertiup pelan membawa aroma tanah basah dari sawah di ujung gang. Aku menghela nafas panjang, memikirkan bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Dompetku kini hanya berisi beberapa lembar ratusan ribu, cukup untuk belanja mingguan, tapi tidak akan bertahan lama. Sari keluar dari dapur membawa segelas teh manis hangat. Rambutnya yang diikat sederhana, sedikit acak-acakan, tapi senyumnya selalu mampu menenangkanku. "Mas, kok melamun? Apa kabar lamaran kerjanya?" Tanyanya lembut sambil meletakkan gelas di meja bambu. Aku menggeleng pelan. "Belum ada panggilan, Dek. Sudah 3 bulan, kayaknya susah banget cari kerja sekarang." Sari mengangguk, matanya penuh pengertian. "Sabar mas, rezeki pasti ada jalannya." Kemarin saat aku nongkrong di warung kopi Pak Slamet, seorang teman lama bernama Budi menyarankan sesuatu yang tidak pernah terpikir sebelumnya. "Fen, kenapa nggak coba jadi satpam? Sekarang banyak perusahaan cari satpam bersertifikat, biayanya sih lumayan, tapi kalau sudah punya sertifikat, gampang dapat kerja di tempat bagus," katanya sambil menyeruput kopi hitam. Aku hanya mengangguk, tapi pikiranku langsung berputar. Satpam. Aku memang punya fisik yang cukup baik, tinggi 175 cm, badan atletis dari kebiasaan main voli di lapangan desa, dan kata orang-orang, wajahku lumayan good looking. Tapi biaya pelatihan 3 juta bukan angka kecil, itu hampir seluruh sisa tabunganku. Malam itu aku dan Sari duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu neon 10 watt. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar nyaring, seolah mengiringi diskusi serius kami. Aku ceritakan saran Budi, dan Sari mendengarkan dengan seksama. "Kalau Mas yakin ini jalan yang baik, ayo coba, kita hemat-hemat dulu. Yang penting Mas dapat kerja lagi," katanya dengan nada penuh semangat. Aku tersenyum, merasa beruntung punya istri yang selalu mendukung. Meski begitu ada rasa cemas di hatiku. Uang 3 juta itu artinya kami harus hidup prihatin selama beberapa bulan ke depan, hanya mengandalkan gaji Sari dan sedikit tabungan yang tersisa. Keesokan harinya aku mendaftar ke lembaga pelatihan security di kota. Gedungnya sederhana, di pinggir jalan raya dekat terminal. Bau knalpot bis dan suara klakson truk memenuhi udara saat aku mengisi formulir pendaftaran. Pelatihannya akan berlangsung selama sebulan dengan jadwal padat. Teori keamanan, latihan fisik, hingga simulasi penanganan situasi darurat. Aku merasa semangat, tapi di sisi lain, bayangan tentang keuangan yang menipis terus menghantuiku. Hari-hari pelatihan berjalan berat,
Setiap pagi aku berangkat dengan motor bututku menempuh jalan berdebu sejauh 10 km. Di kelas aku belajar tentang tugas satpam, mulai dari menjaga pos hingga menghadapi ancaman. Tapi malam-malamku dipenuhi mimpi aneh. Suatu malam aku terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpi, aku berdiri di tengah gudang tua yang gelap, dikelilingi bayangan-bayangan yang berbisik. Suara itu seperti angin yang bertiup di sela-sela tembok, tapi terasa hidup, seperti ada yang mengintip dari kegelapan. Aku mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma stres, gumamku, tapi bulu kuduku meremang. Sebulan berlalu dan akhirnya aku mendapatkan sertifikat security. Rasa bangga bercampur lega saat aku memegang kertas itu, meski dompetku kini benar-benar kering. Budi temanku ternyata tidak hanya memberi saran. Ia juga menghubungkan aku dengan seorang kenalan di sebuah pabrik rokok besar di kawasan industri kota. Pabrik ini bagus, Van. Gaji lumayan dan shiftnya teratur. Cuma ya katanya sih tempatnya agak aneh, katanya dengan senyum misterius. Aku mengabaikan nada itu, berpikir itu cuma candaan. Yang penting, aku diterima bekerja dan jaraknya hanya 15 menit naik motor dari rumah. Aku bisa pulang setiap hari dan tetap dekat dengan Sari. Malam sebelum hari pertama kerja, aku dan Sari duduk di beranda. Bulan purnama menerangi halaman dan suara kodok dari sawah terdengar nyaring. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun-daun di pohon mangga depan rumah bergoyang keras. Aku merasa ada yang aneh, seperti ada pandangan tidak kasat mata yang mengintip dari balik pohon. "Mas, kenapa?" tanya Sari menyadari wajahku yang tiba-tiba tegang. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Dek, cuma deg-degan besok mulai kerja." Tapi di dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Suara angin tadi terasa seperti bisikan, seolah memanggil namaku dari kejauhan. Aku menepis pikiran itu, menganggapnya sebagai imajinasi karena lelah. Besok adalah hari baru dan aku harus membuktikan bahwa keputusan mengikuti pelatihan ini benar. Dengan sertifikat di tangan dan semangat baru, aku bersiap memulai hidup baru sebagai satpam. Tapi tanpa kusadari, langkahku menuju pabrik rokok itu juga membawaku ke dunia yang penuh misteri, di mana batas antara nyata dan tidak nyata menjadi samar. Pagi itu udara di kawasan industri Semarang terasa dingin dan berembun. Aku mengendarai motor bututku menuju pabrik rokok, tempat kerja baruku. Suara mesin motor yang berderit bercampur dengan klakson truk yang melaju di jalan raya. Langit masih kelabu. Sisa hujan semalam membuat jalanan sedikit becek. Aku memarkir motor di halaman pabrik. Sebuah komplek besar dengan gudang-gudang beton dan cerobong asap yang menjulang. Bau tembakau kering menyengat hidung, bercampur aroma oli dari mesin-mesin yang beroperasi di dalam. Hari pertama sebagai satpam terasa seperti langkah besar, tapi ada sedikit rasa cemas yang menggelayuti hati. Mungkin karena ucapan Budi tentang tempat ini yang agak aneh. Aku masuk si pagi, mulai jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Seragam satpam yang baru kupakai terasa kaku, tapi topi pet dan sepatu boot hitam membuatku merasa gagah. Pak Tony, satpam senior yang sudah belasan tahun bekerja di sini, menyambutku di pos jaga utama. Ia pria parubaya dengan kumis tebal dan suara serak khas perokok. "Fendi, selamat datang, Nak. Jaga mata, jaga hati ya. Di sini banyak yang harus diwaspadai," katanya sambil menepuk bahuku. Nadanya setengah bercanda tapi matanya serius. Aku hanya tersenyum, mengangguk, dan mulai beradaptasi dengan tugas-tugas rutin. Memeriksa gerbang, mencatat truk yang masuk keluar, dan sesekali keliling gudang. Minggu pertama berjalan lancar. Aku belajar banyak dari Pak Tony tentang aturan di pabrik, seperti memastikan semua pintu gudang terkunci saat malam atau melaporkan setiap orang asing yang masuk tanpa izin. Suasana di siang hari ramai dengan suara mesin pengemas rokok yang berdengung dan tawa para karyawan yang istirahat di kantin. Aku mulai merasa nyaman berpikir bahwa pekerjaan ini tidak seburuk yang aku bayangkan. Tapi semua berubah saat aku dialihkan ke shift siang di minggu kedua, dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Dari sinilah cerita-cerita aneh yang Budi maksud mulai terasa nyata.
Malam itu sekitar jam 8 malam aku sedang bertugas di pos jaga dekat gudang timur. Posnya kecil, hanya ruangan 2x3 meter dengan meja kayu, sebuah kursi plastik dan kipas angin kecil yang berdengung pelan. Jendela dan pintu kututup rapat karena malam itu angin cukup kencang, membawa aroma hujan yang belum turun. Aku duduk sambil menatap buku catatan tugas, mencoba fokus meski suasana sepi membuatku sedikit mengantuk. Tiba-tiba, angin dingin menyapu tengkuku. Seperti ada yang meniup pelan di belakang leher, bulu kuduku langsung meremang. Aku mematung sejenak, tanganku yang memegang pulpen berhenti di udara. Ini pos tertutup, mana mungkin ada angin? Pikirku mencoba menenangkan diri. Aku menoleh perlahan ke belakang berharap tidak melihat apa-apa. Ruangan kecil itu kosong, hanya dinding beton yang mulai mengelupas dan tumpukan kardus di sudut. Suara jangkrik dari luar terdengar nyaring, tapi tak kenapa terasa seperti ejekan. Aku mengusap tengkuk, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan kembali fokus ke meja. Untuk mengusir sepi, aku menyalakan radio tua di sudut meja, memutar knop untuk mencari stasiun yang jelas. Radio hanya mengeluarkan suara gemeresek, seperti ada gangguan sinyal. Aku memukul-mukul antena radio, berharap suara musik kembali, tapi tiba-tiba dengung melengking memenuhi ruangan, membuatku tersentak. Apa sih ini? Tadi normal kok. Gumamku sedikit kesal. Tiba-tiba, sesuatu berat jatuh di atap pos. Disusul seperti benda menggelinding. Jantungku berdegup kencang. Pasti mangga jatuh. Pikirku, mengingat pohon mangga besar yang mengaungi pos, aku mengambil senter dari saku seragam, menyalakannya, dan melangkah keluar dengan hati-hati. Udara malam terasa lembab dan aroma tembakau bercampur bau tanah basah. Angin bertiup lagi, kali ini membawa suara seperti bisikan samar. Randy. Aku menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Aku menyusuri sisi pos, menyapu cahaya senter ke tanah. Tidak ada mangga, tidak ada apa-apa, kecuali rumput liar yang bergoyang pelan. Aku beralih ke samping pos, dan saat cahaya senter menyapu semak-semak, mataku membelalak. Di sana, di ujung sorotan cahaya ada sesuatu yang menggelinding perlahan. Bentuknya bulat, seperti kepala, dengan rambut acak-acakan dan sedikit botak. Suara seperti gesekan daun kering menyertai gerakannya. Aku mematung, nafasku terhenti. Sosok itu berhenti menggelinding, lalu perlahan memandangku. Bibirnya meringis, memperlihatkan gigi kuning panjang yang berantakan. Itu Gelundung Pringis, hantu kepala yang sering diceritakan orang-orang tua di kampungku. Kakiku gemetar seperti kehilangan kekuatan. Dengan sisa nyali aku melangkah mundur, lalu berlari kembali ke pos. Bam! Pintu pos ku gebrak hingga tertutup. Aku meringkuk di bawah meja, jantungku berdetak kencang seperti genderang. Aku mencoba menenangkan diri, berdoa dalam hati, tapi suara gemersak dari radio tiba-tiba kembali. Seperti ada yang mencoba berbicara melalui frekuensi itu. Aku menutup telinga, tidak ingin mendengar apapun lagi. 2 jam berlalu seperti abad. Tepat jam 10 malam, suara tarikan gagang pintu membuatku tersentak. Klak-klak. Aku berdiri buru-buru, kepalaku membentur meja. Aduh! Di depan pintu berdiri Pak Tony memandangku dengan ekspresi bingung. Lah, kamu ngapain di bawah meja, Van? Dengan nafas tersegal aku menjelaskan. Pak, tadi ketemu Gelundung Pringis di depan. Aku menunjuk ke arah semak-semak di luar. Pak Tony tertawa kecil, seolah tidak terkejut. Wes biasa, Van. Itu cuma mau kenalan. Gak usah takut, gitu doang kok. Gak bakal gigit. Katanya santai tapi ada nada misterius di suaranya. Aku hanya tersenyum kecut, mengusap kepala yang masih nyut-nyutan. Itu belum seberapa, tambahnya sambil menepuk bahuku, lalu tertawa terbahak. Aku melotot, jantungku masih berdegup kencang. Apa maksudnya belum seberapa? Aku berjalan pulang dengan motor, lampu depannya redup menerangi jalan kampung yang sepi. Suara kodok dari sawah mengiringi langkahku. Di kejauhan aku mendengar suara seperti tawa samar. Tapi saat aku menoleh, tidak ada apa-apa. Aku mempercepat laju motor, ingin segera sampai rumah dan melupakan malam ini. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa pekerjaan ini baru saja membawaku ke dunia yang jauh lebih gelap dari yang kubayangkan. Malam itu aku berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi rumah kami, menatap wajahku yang mulai pucat,
Bayangan gulundung pringis dari malam sebelumnya masih terngiang. Gigi kuningnya yang berantakan dan tawa samar yang mengiringi kepulanganku. Aku menghela nafas, mencoba mengusir rasa takut yang masih mengendap. Sari istriku memperhatikanku dari pintu dapur. Tangannya memegang gelas teh yang masih mengepul. "Mas, kamu gak apa-apa kan? Kok kayak orang linglung?" Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum tipis tapi tidak ingin ia ikut cemas. "Gak apa-apa dek, cuma capek aja," jawabku, meski hatiku berkata lain. Malam ini aku masuk shift sore lagi, dari jam 2 siang sampai 10 malam, dan entah kenapa perasaan tidak enak sudah menyelimuti sejak pagi. Aku tiba di pabrik rokok saat matahari masih tinggi. Sinarnya menyelinap di sela-sela atap gudang, menciptakan bayangan panjang di halaman beton. Suara mesin pengemas rokok berdengung nyaring, bercampur dengan teriakan karyawan yang mengangkut kardus. Aku mengganti seragam di ruang ganti, mencium aroma tembakau kering yang sudah jadi ciri khas tempat ini. Di pos jaga aku menyiapkan mental, bertekad untuk lebih kuat. "Kamu manusia, Van. Mereka cuma makhluk biasa, gak akan ngapa-ngapain kalau gak diganggu," gumamku pada diri sendiri, mengingat nasihat Pak Tony. Tapi kata-kata tentang belum seberapa masih menggantung di pikiran, seperti awan gelap yang menjanjikan badai. Sore itu berjalan normal dengan truk-truk yang masuk keluar dan beberapa karyawan yang menyapa aku ramah. Tapi begitu senja mulai turun, suasana berubah. Langit berwarna jingga tua dan angin membawa aroma tanah basah yang dingin. Daun-daun pohon nangka di depan gudang barat bergoyang keras, seolah ada yang mengguncangnya. Aku duduk di pos, mencatat laporan, ketika tiba-tiba bayangan melintas di kaca jendela depanku. Seperti ada yang berjalan cepat di luar, tapi saat kuintip tidak ada siapa-siapa. Jantungku mulai berdegup. Aku berusaha santai, menganggap itu cuma bayangan burung atau daun yang tertiup angin. Tapi tidak lama kemudian bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sosok manusia yang mengintip tapi wajahnya tidak terlihat. Aku menahan nafas. Tanganku berkeringat dingin. "Fokus, Van, fokus." Mencoba mengabaikan keringat yang mulai menetes di dahi. Malam semakin larut dan sekitar jam 8 malam aku melakukan tugas keliling gudang. Senter di tanganku menyapu lorong-lorong gelap di antara tumpukan kardus rokok. Bau tembakau semakin pekat, bercampur dengan aroma aneh seperti bunga kamboja yang biasa ada di kuburan. Suara langkahku di lantai beton terdengar nyaring di keningan. Tiba-tiba dari arah pohon nangka di gudang barat, aku mendengar suara ranting patah. Aku menghentikan langkah, menyapu cahaya senter ke arah pohon. Di sana di antara ranting-ranting ada sesuatu yang bergoyang. Sosok itu besar, berbulu hitam lebat, seperti genderuwo yang sering diceritakan nenekku dulu. Matanya merah menyala, menatapku tajam dan tubuhnya mengayun-ngayun dari satu ranting ke ranting lain, seperti monyet raksasa. Suara geraman rendah terdengar, membuat bulu kuduku berdiri. Aku mematung, kakiku seperti terpaku di tanah. Sosok itu tiba-tiba melompat turun, dan menghilang ke dalam kegelapan. Aku berlari kembali ke pos. Nafasku tersegal-segal. Di dalam pos aku mencoba menenangkan diri, tapi jantungku masih berdegup kencang. Radio yang kutinggalkan tadi tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara gemersak yang bercampur dengan bisikan samar. "Wendy." Aku mematikan radio dengan tangan gemetar, tapi suara itu seperti bergema di kepalaku. Aku duduk, mencengkram meja, berusaha mengingat kata-kata Pak Tony bahwa mereka tidak akan mengganggu kalau tidak diusik. Tapi bagaimana caranya tetap tenang saat sesuatu seperti itu menampakkan diri? Tidak lama setelah itu saat aku kembali keliling gudang tengah, aku melihat sesuatu yang lebih aneh. Di ujung lorong, ada sekelompok anak-anak kecil, mungkin 5 atau 6, berlarian sambil tertawa. Suara tawa mereka terdengar ceria, tapi ada nada aneh yang membuatku merinding. Mereka mengejar-ngejar sesuatu seperti bermain petak umpet. Aku menyapu senter ke arah mereka, tapi saat cahaya menyentuh, mereka menghilang, seolah menembus tembok gudang. Seperti asap yang tersapu angin, aku berdiri membeku, senterku jatuh ke lantai. Astagfirullah. Gumamku buru-buru memungut senter dan berlari kembali ke pos. Di pos aku mencoba menenangkan diri dengan menyalakan kipas angin. Tapi suara itu tidak cukup kuat untuk mengusir rasa takut. Aku merasa seperti diawasi,
seperti ada mata tidak kasat mata yang menatap dari sudut ruangan. Angin kembali bertiup, meski jendela dan pintu masih tertutup rapat. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayanganku sendiri di kaca jendela. Aku menggosok-gosok tangan mencoba menghangatkan tubuh yang tiba-tiba terasa dingin. Ini cuma perasaan, Van. Kamu harus kuat, kataku pada diri sendiri, tapi suaraku sendiri terdengar gemetar. Sisa malam itu aku habiskan dengan waspada. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Suara daun bergesekan atau ranting yang patah terasa seperti pertanda sesuatu yang tidak wajar. Ketika jam 10 malam tiba, Pak Tony datang untuk pergantian sip. Wajahnya yang biasanya ceria terlihat sedikit lelah, tapi ia masih menyapa dengan senyum. Gimana, Van? Masih utuh? Aku hanya tersenyum kecut, tidak ingin menceritakan apa yang kulihat. Biasa saja, Pak, meski hatiku masih berdebar. Sepanjang perjalanan pulang dengan motor, lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon-pohon di pinggir jalan terlihat seperti sosok-sosok yang mengintip. Suara kodok dari sawah terdengar seperti iringan lagu pengantar tidur yang menyeramkan. Di kejauhan aku mendengar tawa anak-anak lagi. Tapi saat aku menoleh, hanya kegelapan yang menyapa. Aku mempercepat laju motor, ingin segera sampai rumah dan berlindung di pelukan Sari. Tapi di dalam hati aku tahu bahwa gangguan-gangguan ini baru permulaan. Pabrik ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dan aku harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui celah-celah jendela kayu rumah kami. Menerangi ruang tamu yang sederhana, aku duduk di kursi bambu, menyeruput kopi hitam yang Sari buatkan. Tapi pikiranku masih terjebak di malam-malam mencekam di pabrik rokok. Suara tawa anak-anak yang menghilang, mata merah gendruwo, dan bisikan angin yang memanggil namaku. Semua itu seperti bayangan yang tidak mau pergi. Kopi pahit terasa hambar di lidah, seolah rasa takut telah mengambil alih indera perasaku. Sari yang sedang menyapu lantai memperhatikanku dengan ekor mata. Mas, kok murung gitu? Apa ada yang lagi bikin resah? Tanyanya suaranya lembut, tapi penuh perhatian. Aku menghela nafas panjang, dan akhirnya memutuskan untuk jujur. Dek, kayaknya aku gak kuat kerja di pabrik itu, kataku suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Sari berhenti menyapu menatapku dengan alis terangkat. Loh gimana sih, Mas? Baru 3 minggu, masa udah nyerah? Belum gajian loh. Balasnya, nadanya lesu mencerminkan kekecewaan. Aku menggosok-gosok tangan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Bukan karena kerjaannya, Dek. Gangguan mistisnya itu loh, bikin aku gak tahan. Jelasku menatap lantai. Sari meletakkan sapu, lalu duduk di sebelahku. Tangannya menyentuh lenganku dengan lembut. Ceritain, Mas, apa yang kamu lihat? Tanyanya, matanya penuh perhatian. Aku menceritakan semuanya. Gelundung peringis dengan gigi kuningnya, gendruwo yang bergelantungan di pohon nangka, dan anak-anak yang menghilang di balik tembok gudang. Suara tawa anak-anak itu masih bergema di kepalaku, seperti rekaman yang diputar ulang. Sari mendengarkan dengan serius, tidak memotong sepatah kata pun. Ketika aku selesai, ia mengangguk pelan. Gini, Mas, derajat manusia itu lebih tinggi dari makhluk lain. Kamu fokuskan saja pada itu. Insya Allah bakal jadi kekuatan sendiri buat kamu, katanya. Suaranya tenang tapi penuh makna. Aku menatapnya meresapi kata-katanya. Iya benar, aku harus lebih kuat. Mereka hanya makhluk Tuhan, sama seperti kita, meski hidup di dunia yang berbeda. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar, seolah mengamini nasihat Sari. Hari itu aku masuk shift siang lagi, dari jam 2 siang sampai 10 malam. Sebelum berangkat, aku berdoa lebih lama dari biasanya, memohon perlindungan. Motor bututku melaju di jalan kampung yang berdebu, melewati sawah yang mulai menguning. Tiba di pabrik, aku disambut kabar dari Pak Manajer bahwa lampu di depan kantor tiba-tiba meledak dan mati sejak subuh. Katanya suara ledakan itu terdengar keras, membuat karyawan pagi kaget. Fendi, nanti sore teknisi listrik datang. Kamu awasi ya, saya harus keluar kota, pesannya sebelum berlalu. Aku mengangguk, meski perasaan tidak enak mulai merayap lagi. Lampu meledak tanpa sebab, itu bukan pertanda baik. Sekitar jam 4 sore, teknisi listrik, seorang pria bertubuh kurus bernama Pak Joko, tiba dengan motor bebeknya.
Suara mesin motornya terdengar saat ia memarkirkan kendaraan di halaman. Aku menuntunnya ke ruang listrik di dekat kantor. Sebuah ruangan kecil dengan kabel-kabel yang menjuntai seperti sarang laba-laba. Aku memegangi tangga aluminium sementara ia memeriksa panel listrik. Sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. "Pabrik ini tua banget ya mas, kayaknya banyak cerita di dalamnya," katanya sambil tersenyum, tapi matanya melirik ke sudut ruangan yang gelap. Aku hanya mengangguk, tidak ingin membahas cerita yang ia maksud. Suara mesin truk menggema dari gerbang. Aku meminta maaf pada Pak Joko dan bergegas membuka pintu gerbang. Truk besar melaju masuk, membawa tumpukan kardus rokok. Aku sibuk membantu karyawan mencatat barang hingga lupa pada Pak Joko yang aku tinggalkan di ruang listrik. Senja mulai turun, langit berwarna merah tua dan angin membawa aroma Kamboja yang entah dari mana. Saat aku kembali ke pos, aku melihat Pak Joko berlari pontang-panting ke arahku. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tersegal. Hah, ngapain bang? Tanyaku kaget melihat seperti dikejar setan. "Duh mas, besok aja aku lanjutin, kaget aku. Tiba-tiba dibentak sama entah apa itu," katanya suaranya gemetar. Aku menelan ludah. "Maksudnya apa bang?" tanyaku meski sudah bisa menebak. "Genderuwo besar, hitam, matanya merah, tiba-tiba muncul di sudut ruangan menyuruh aku pulang." Ceritanya, tangannya menunjuk ke arah ruang listrik. "Aku seperti mendengar geraman samar dari arah itu, meski mungkin hanya imajinasiku." Aku menepuk pundaknya berusaha terlihat tenang. "Ya udah bang, siapin mental buat besok," kataku. Padahal andai aku yang di posisinya, mungkin aku sudah pingsan di tempat. Pak Joko berpamit, melirik berkali-kali ke ruang listrik dengan ekspresi campur aduk antara takut dan penasaran. Langkahnya terdengar cepat saat ia menuju motornya. Aku kembali ke pos, mencoba menenangkan diri. Kipas angin kecil berputar tapi tidak mampu mengusir hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku menyalakan radio, berharap musik dangdut bisa mengusir sepi, tapi suara gemeresak kembali muncul, disusul bisikan pelan. "Fendi." Aku mematikan radio dengan cepat, jantungku berdegup kencang. Duk, duk. Aku duduk, mencengkram meja, berusaha fokus pada tugas. Tapi di luar jendela aku melihat bayangan melintas lagi. Kali ini lebih lambat, seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kaki. Aku menahan nafas, tidak berani menoleh. "Astagfirullah," gumamku berdoa dalam hati. Malam itu aku bertahan dengan was-was setiap suara kecil, daun bergesekan, atau ranting patah, membuatku tersentak. Ketika shift berakhir, aku pulang dengan motor. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon-pohon terlihat seperti sosok-sosok yang mengintip. Hari-hari di pabrik rokok mulai terasa seperti tarian di ujung pisau. Setiap shift membawa ketegangan baru, namun nasihat Sari terus bergema di kepalaku. Derajat manusia lebih tinggi dari makhluk lain. Kalimat itu menjadi mantra, seperti tameng yang aku genggam erat setiap kali bayangan gelap atau suara aneh muncul. Aku mulai belajar menerima bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia, tapi juga makhluk-makhluk tidak kasat mata yang entah kenapa begitu betah menghuni sudut-sudut gelap pabrik ini. Pagi itu aku duduk di beranda rumah, menikmati teh manis hangat yang Sari buatkan. Aroma teh bercampur bau tanah basah dari hujan semalam membawa sedikit ketenangan. Suara jangkrik dari sawah di ujung gang terdengar lembut, seperti iringan lagu pagi. Sari tersenyum padaku, matanya penuh harap. "Mas, kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Sudah mulai terbiasa ya?" Aku mengangguk, meski di dalam hati rasa takut masih seperti bayangan yang terus mengintai. Aku masuk shift malam kali ini, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Shift yang paling aku hindari, bukan hanya karena kantuk yang sulit ditahan, tapi juga karena malam adalah waktu di mana penghuni pabrik ini paling aktif. Aku tiba di pabrik saat bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menerangi gudang-gudang beton yang tampak semakin tua di bawah sinar pucat. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tembakau kering bercampur bau Kamboja yang entah dari mana. Aku mengganti seragam di ruang ganti, mencoba menenangkan diri dengan mengingat kata-kata Sari. "Fokus, Wen, kamu lebih kuat dari mereka," gumamku, meski tanganku sedikit gemetar saat mengancingkan kemeja satpam. Di pos jaga, aku menyalakan kipas angin kecil.
berharap suaranya bisa mengusir sepi. Radio tua di sudut meja aku biarkan mati, tidak ingin mendengar gemersak atau bisikan aneh lagi. Tapi sekitar jam 1 malam suasana mulai berubah. Hawa di pos terasa semakin dingin, seperti ada es yang merayap di tulang punggungku. Angin bertiup pelan di luar, meski pintu dan jendela sudah aku tutup rapat. Aku mencengkram buku catatan tugas mencoba fokus, tapi tiba-tiba krak. Suara seperti pintu kayu yang digesek perlahan terdengar dari arah gudang tengah. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke jendela, tapi hanya bayanganku sendiri yang terpantul di kaca. Wajahku pucat di bawah lampu neon. Lalu suara itu datang, tangisan perempuan yang menyayat hati, seperti jeritan yang terperangkap di antara dinding-dinding gudang. Suara itu begitu pilu, membuat bulu kuduku meremang dan air mata hampir jatuh. Aku menelan ludah, berusaha menahan rasa ingin lari. "Mbak, tolong, saya cuma kerja di sini." Gumamku berharap dia mendengar. Tangisan itu semakin mendekat, seolah berasal dari sudut pos. Aku memejamkan mata berdoa dalam hati, tapi tiba-tiba klak. Gagang pintu pos bergerak, seperti ada yang mencoba membukanya. Aku tersentak berdiri dari kursi dan tanpa sadar menjatuhkan pulpen ke lantai. Pintu tidak terbuka, tapi suara tangisan itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan. Aku duduk kembali, nafasku tersegal. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa buku catatan, tapi tanganku masih gemetar. Di luar angin bertiup lagi, membawa suara seperti langkah kaki yang menyeret. Aku tidak berani menoleh ke jendela, takut melihat sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi rasa penasaran menggodaku. Dengan hati-hati aku mengambil senter dan menyapu cahayanya keluar. Di ujung halaman dekat pohon mangga aku melihat sesosok bayangan berdiri diam, seperti perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Bayangan itu menghilang begitu cahaya senter menyentuhnya, seperti asap yang tersapu angin. Aku mematung, jantungku seperti mau copot. Untuk menenangkan diri, aku berjalan keliling gudang, berharap aktivitas bisa mengusir rasa takut. Tapi saat melewati gudang barat, aku mendengar suara anak-anak tertawa lagi. Diikuti langkah kecil yang berlarian, aku menyapu senter, tapi seperti sebelumnya, mereka menghilang di balik tembok. Astagfirullah. Gumamku mencoba menguatkan hati. Aku teringat kata-kata Sari, aku lebih kuat dari mereka. Aku bukan penutup, tapi penjaga, dan tugasku adalah bertahan. Kejadian paling mencekam malam itu terjadi saat aku kembali ke pos. Sekitar jam 3 pagi aku mendengar suara seperti benda berat diseret di lantai gudang. Aku memberanikan diri untuk memeriksa, senter di tangan dan langkah yang hati-hati. Di ujung lorong gudang tengah, aku melihat sesosok nenek tua bersimpuh di lantai. Ia mengenakan kebaya lusuh dan jarik batik yang robek-robek. Rambutnya putih acak-acakan, dan kakinya, ya Tuhan, panjang dan mengecil di ujung, seperti kaki burung. Suara seperti tulang yang bergesekan terdengar saat ia mengangkat kepala, menatapku dengan mata putih tanpa pupil. Aku mematung, nafasku terhenti. "Amit mbah, kula badhe lintang mawon," kataku dengan suara gemetar, membungkuk hormat sambil melangkah mundur. Ia tidak bergerak, tapi tatapannya mengikuti setiap langkahku, seperti pisau yang menusuk. Aku berlari kembali ke pos dan mengunci pintu. Aku duduk di bawah meja berdoa dengan keringat dingin membasahi dahi. Jantungku berdetak kencang, tapi aku terus mengingatkan diri bahwa aku harus kuat. Mereka hanya menunjukkan eksistensi, tidak akan mengganggu kalau tidak aku usik. Sisa malam itu aku bertahan dengan was-was setiap suara kecil, daun bergesekan, atau angin yang bertiup, membuatku tersentak. Tapi entah bagaimana aku mulai merasa damai. Mungkin karena aku mulai menerima bahwa ini adalah bagian dari pekerjaanku. Ketika fajar menyingsing, cahaya matahari pagi menerobos kegelapan dan suara azan dari masjid terdekat membawa ketenangan. Aku pulang dengan motor, melewati sawah yang berkabut. Suara kodok terdengar seperti lagu penyambut pagi. Di rumah Sari menyambutku dengan senyum hangat. "Gimana malam ini, Mas?" Aku tersenyum, meski masih lelah. "Masih ngeri, Dek, tapi aku mulai terbiasa." Aku menceritakan tangisan Mbak Kun yang menyayat dan sosok nenek tua, tapi kali ini aku tidak merasa putus asa. Aku mulai menikmati pekerjaan ini, meski tidak bisa dipungkiri. Suara tangisan itu masih menghantui. Andai dia manusia, mungkin aku bisa nenangin dia. Candaku membuat Sari tertawa. Aku tahu gangguan-gangguan ini mungkin tidak akan pernah berhenti,
Tapi dengan dukungan Sari dan keyakinan bahwa aku lebih kuat, aku memutuskan untuk bertahan. Pabrik ini bukan hanya tempat kerja, tapi juga ujian ketabahan. Dan aku, Fendi, siap menghadapinya entah sampai kapan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.